Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, untuk menggugurkan kewajiban kita tetap ngaji sebentar. Kebetulan juga saya habis ini ada acara Maulid Nabi ya di tempat lain. Ngaji sedikit kemarin, tinggal sedikit lagi sampai pasal berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillahi wa thawabih. Lanjut ya, yang kitab yang cetakan yang kayak Baba halaman 23. Kalau yang itu masih di halaman berapa? 2 tuh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau yang buku tipis berarti ini pas mau sambungan yang berikutnya. Ya, halaman 5 ya. Sebelum wa'alaika itu ada itu wa ahlul imani fil yaqini ala thalathi darajatin itu. Ya. Ahlul iman dalam keyakinan itu ada 3 Ada 3 tingkatan. Ya. Dan setelah itunya baru alaika ya akhi bi islahin niyyah. Nah, itu kan berarti adanya di halaman 5 tuh ya. Nah, berarti itu di halaman 5 paling bawah tuh ya. Nah, itu. Ya. Wa ahlul iman fil yaqini ala salasa darajat itu ya. 1 2 3 4 baris dari bawah kalau kitab yang kuning ini ya. Bagian sebelah kiri bawah. Wa ahlul iman fil yaqini ala salasa darajatin ya. Kalau kitab yang cetakan Madinah halaman 23 udah, kan tulisannya gede-gede dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa ahlul iman dan ahlul iman ya, artinya orang yang punya iman, keyakinan yang kuat kepada Allah, tauhidnya mantap kepada Allah, fil yaqini dalam keimanannya, ala salasa darajatin itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Al-ula yang pertama wahia darajatu ashabil yamin. Yang pertama katanya tingkatan ashabil yamin. Ya. Tingkatan ashabil yamin. Siapa mereka? At-tasdiqul jazimu. Ya, ma imkanit tasyakkuki wa tazalzuli law jaa ma yaqtadihi yu'abbaru anha bil iman.
Jadi yang pertama tingkatan ashabul yamin adalah at-tasdiqul jazimu, tasdik. Dia percaya, ya, yang menjadi jazim, sebuah keharusannya. Pokoknya dia percaya banget, gitu. Ma imkani tasakkuk, ya, padahal di situ ada disertai ada kemungkinan keraguan-raguan. Tapi ashabul yamin dia pokoknya percaya aja udah. Seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar, ketika orang-orang enggak percaya, ragu-ragu dengan cerita Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, Sayyidina Abu Bakar langsung apa? Pokoknya apa yang disampaikan dia benar semua. Itu namanya at-tasdiqul jazim. Ya. Meskipun di sana ada imkan ditasakkuk, kemungkinan ada yang tasakkuk, yang membuat ragu-ragu, watazalzul, membuat goncang gitu. Lau jaa ma yaqtadihi, seandainya datang apa yang dituntutnya. Wa yu'abbiru anha bil iman, dan itu diungkapkan dengan kata iman. Adapun yang kedua, darajatul tsaniyah, tingkatan yang kedua, wahiyya darajatul muqarrabin. Ini tingkatan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita ada ngaji tafsir ayatul muqarrabin, tanda ayat-ayat orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu tafsir ada 6 jilid yang ditulis oleh ulama besar Syekh Muhammad Fauzi Abu Zaid. Kebetulan kita ngaji kitab itu di Masjid Jami Al-Ma'mur, Bintara 14. Nah, bagaimana kalau imannya, ya, tingkatan orang-orang yang muqarrabin? Istilaul imani 'alal qalbi. Arti istila, ya, tinggi dia. Iman, arti keimanannya itu penuh, ya, 'alal qalbi, di dalam hatinya. Wa thabatuhu, dan keteguhannya, fihi, di dalam hatinya. Hatta la yujawwiza an-naqid, ya, sehingga katanya tidak bisa lagi dia dipengaruhi gitu. Bal yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi. Bahkan katanya keberadaannya tidak bisa yatasawwar, tidak bisa digambarkan tuh. Fadlan an imkanihi, apalagi dari kemungkinannya. Wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu ka'annahu syahadah. Nah, tingkatan derajah yang kedua ini, derajah orang-orang yang dekat kepada Allah, katanya sesuatu yang gaib, yang enggak kelihatan, ka'annahu syahadah, seakan-akan bisa terlihat, ya. Wa yu'abbaru anha bil yakin, dan itu disebut dengan sebuah keyakinan. Kalau yang pertama iman, yang kedua yakin tuh. Ya. Contohnya apa yang gaib? Diceritakan tentang sorga. Sorga gaib apa zahir? Gaib. Tapi marhaban, orang-orang yang dekat sama Allah itu, ya, diceritakan oleh baginda tentang sorga, neraka. Itu seperti dia di pandangannya kelihatan begitu. Diceritakan tentang ahli neraka bagaimana, ahli sorga bagaimana, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, ad-darajatu tsalisah, wa hiya darajatun nabiyyin.
Ini tingkatan yang ketiga adalah derajatnya para nabi, wa kummalin, dan ya para kumal, orang-orang yang dianggap sempurna lah usul kepada Allah. Warasathum minas siddiqin, ya, atau diwariskan mereka itu dari siapa? Daripada as-siddiqin, orang-orang yang sidik kepada Allah. Ayyasiral ghaibu syahadatan, sama juga, ya, hal yang gaib itu menjadi syahadah, menjadi terlihat. Yu'abbiru anha bil kashfi wal ayan, dan diungkapkan seperti dia al-kasyaf, tersingkap begitu. Al-ayan tuh artinya seperti kelihatan oleh pandangan mata. Jadi ini istilah-istilah tingkatan dalam keyakinan ahli iman itu. Pertama adalah katakanlah yang dikenal dengan iman. Ini ashabul yamin, pokoknya percaya betul dia, nggak ada keraguan. Yang kedua derajatnya muqarrabin, dikatakan dia sebuah keyakinan. Dan yang ketiga derajatnya para nabi-nabi, para wali-wali Allah yang sempurna, dan mereka dikategorikan tergolong orang-orang yang siddiqin, artinya percaya kepada Allah. Biayyasir ghaib syahadah. Nah, sesuatu yang gaib menjadi terlihat. Wa yu'abbaru anha bil kashf, dan diungkapkan dengan kasyaf, dibuat disingkap. Wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'idun. Ini uslub nih, ya, dengan zarab. Wa baina ahli titik-titik apa? Tafawutun ba'idun. Berarti itu. Saya lagi mikir lagi mengkonsep gimana nahu untuk anak-anak milenial. Makanya ngelihat tulisan seperti ini, botak gundul, kalau orang yang kagak biasa perasaan apa tuh, ya, ngelihat hadis-hadis banyak apa, dan Al-Quran itu, padahal pas dilihatin semuanya kagak lepas daripada huruf-huruf hijaiyah, ya. Itu lagi saya metode itu. Saya punya anak Ziyad baru kelas 5 itu. Bagaimana anak saya ini sebelum pesannya biar ngerti nahwu. Saya mikir itu, gimana caranya biar dia lebih, ya, karena udah bisa lancar baca Qur'annya. Saya kenalin dulu beberapa namanya teks. Lihat nih, teks ayat, teks hadis, teks fikih, sejarah ini. Ya. Kalau dilihatin ternyata isinya huruf-huruf hijaiyah semuanya. Ya, satu bicara tentang ayat Al-Quran, hadis, tafsir, sejarah, semuanya materi dasarnya huruf-huruf hijaiyah. Ketika dia berkumpul satu kata jadi satu kata, ya. Ya dihitung, oh ada yang 2 kata, 3 kata, 4 kata gitu. Seperti di sini, wa baina ahli kulli darajatin. Kan itu ungkapan tuh. Ya. Oh ternyata lah ini baina itu huruf ba ya nun ternyata. Ya. Karena ada orang-orang yang enggak biasa nulis bahasa Arab, baru ngeliat aja udah ngantuk duluan. Nah, ini saya pengen, ya, sebetulnya jangan alergi, lihat itu. Kita ngaji biar pada pegang kitab itu biar enak. Nah, kita pengen buka itu. Hanya semuanya huruf-huruf hijaiyah kok nempel jadi baina, ahli, kan juga sebuah ungkapan kata.
Ya, terdiri dari hamzah, ha, lam, ahlun. Nah, gitu. 3 huruf. Kullin kalimat kaf lam gitu. Ya. Ini nanti dalam satu ayat ada berapa kalimat? Ini dalam satu jumlah mufidah dari wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'idun. Itu kan ungkapan yang sempurna. Kalau istilah dalam Al-Qur'an ayat satu ayat. Ini jumlah mufidah atau istilah kalam. Nah, orang Arab mengungkapkannya bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibhu jumlah. Ini sibhu jumlah. Ada waktu dia yang kosong sehari ngaluin karangan di kaji seperti itu. Ya, nanti ada begitu. Ya, nanti memang saya pengen pasar kitab Nahusa itu kita ngaji kita ulang lagi bahasa itu. Ya, boleh. Insya Allah nanti kita bikin waktunya ya. Boleh. Ya. Teman juga saya pengen begitu. Jadi pengen membuka itu sebetulnya jangan bingung itu. Karena kita dapatin teman-teman juga di S3 belajar tentang ternyata dia nggak bisa bahasa Arab ya sekali. Menyedihkan sekali sebetulnya orang mengkaji tentang keislaman tapi dia nggak paham tentang bahasa Arab. Ya padahal sumber ulumul Islam ya bahasa Arab itu. Ya. Kenapa? Karena pas ngelihat tulisan gundul seperti ini udah ngantuk dulu. Udah susah. Dia nggak lihat dulu pasti perhatiin lah itu ala ain lam amr hamzah mim ra. Lah kan kenal semua dari kecil kita. Alif bata dan seterusnya. Nah, kita ingin mengungkap itu. Perhatikan baru nanti saya kumpul dulu semua ini kata kerja semua. Ini isim semua. Milenial begitu. Setelah tahu ini kata kerja, ini isim, ini huruf, baru kita susun dah. Kita susun. Nah, menyusunnya itu dalam kitab Nahusa itu saya kasih ta'birul kalam kan. Ungkapin. Mau jumlah ismiyah apa ungkapan yang diawali dengan kalimat isim. Jumlah fi'liyah kalimat yang tersusun dari apa? Jumlah apa diawali dengan fi'il, kata kerja. Dan kita sering banget pernyataan tuh. Ada lagi yang ketiga syibhu jumlah, mau pakai jar majur atau zarab. Nah, seperti ini wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'idun. Kalau dibalik jadi jumlah ismiyah tafawutun ba'idun baina ahli kulli darajatin fi darajatin, sama aja. Ya. Gitu. Dan antara ahli kulli darajah ya, dalam derajat mereka itu ada perbedaan tafawut, perbedaan. Ada perbedaan yang sangat jauh. Tadi kan ada 3 tingkatan dia. Ada yang dengan iman, yakin sama kasab inkisab. Itu perbedaan itu katanya perbedaannya sangat jauh. Wa kullu fadilin katanya. Wa kullun fadilin. Wa kullu fadilin. Dan semuanya punya kelebihan-kelebihan. Wal ba'du afdal, dan sebagian lagi ada yang lebih afdal. Wa dzalika fadlullahi, itu adalah karunia Allah, yu'tihi, yang Allah berikan itu karunia may yasha'u, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah ya yang memiliki karunia yang sangat besar. Begitu. Oke, pindah ke pasal berikutnya. Kita baca satu fakrah ya. Kita ngajinya nggak banyak karena saya ada undangan maulid ya. Faslun wa alaika ya akhi bi islahin niyyati. Coba ini juga jar majur bi jar. Bi islahin niyyati.
Ada wa ataf wa ikhlasiha wa tafaquddiha, ya. Wa tafakkur fiha qabla ad-dukhul fil amal. Nah, ini wajib atas Anda wahai saudaraku bil islahin niyati, apa? Memperbaiki niat. Wa ikhlasiha, dan mengikhlas. Tuh. Kalau niat ini ikhlas, apa biar niatnya agar ikhlas. Mau ngaji biar ikhlas. Ya, mau beramal biar ikhlas. Lurusin tuh. Saya kalau bawa jamaah umroh selalu pertama kali luruskan niatnya, tashihun niyah. Jangan sampai salah niat. Karena amalnya sama. Ya, kan katanya berapa banyak orang beramal dengan amalan akhirat tapi dan sebaliknya. Berapa banyak orang yang beramal dengan amal duniawi, kelihatannya duniawi, tapi ternyata dia jalan ikhlas karena Allah. Ya, kelihatannya dia di sini ternyata dilihat itu masjid kotor, dia bersihin aja, sapu aja. Kan kayak sederhana itu. Tapi semata-mata dia kerja mencari ridha Allah. Berapa banyak amal-amal yang duniawi jadi ya menjadi amalan akhirat dan sebaliknya. Kemudian wa tafaqqudiha. Apa tafakkud itu? Jadi harus terus kita tafakkud. Asalnya kalau kita komandan tuh, ini tentara kita, anak buah kita lagi berbaris, kita jalan tuh, kita lihat, kita periksa, ternyata tafakkud. Ada hati kita ini diperiksa, hati kita nih. Ini kira-kira saya niatnya ikhlas enggak? Niatnya benar baik apa kagak? Karena Allah enggak? Apa karena orang? Nah itu ya, lurusin niatnya tuh. Kemudian wa tafakkur fiha, dan merenungkan ya di dalam apa? Di dalam niatnya itu. Qabla dukhuli fil amal, sebelum masuk dalam beramal. Bapak-bapak misalnya ya mau bekerja misalnya, lagi-lagi tuh, ya Allah, saya ini bekerja lillah karenamu ya Allah, ya untuk menafkahkan keluarga saya itu. Kemudian ikhlas kerjanya, tafakkur, periksa lagi hatinya tuh, bener nggak ikhlas nih? Kalau nggak ikhlas tinggalin gitu. Kemudian apa? Tafakkur fiha, terus bikin bagaimana kondisi niatnya itu tuh, sebelum masuk mengerjakan pekerjaan. Ya. Kenapa hadisnya tuh? Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma. Kalau hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena Rasul. Ada orang hijrahnya ternyata karena perempuan, karena dunia. Lalu dia dapat itu doang tuh. Nah, ya. Fa innaha asasul amali. Nah, lihat di sini. Sesungguhnya niat itu, karena niat itu muannas, maka innaha. Jadi sebetulnya kita belajar satu fakr aja di kitab benerin setiap uslub-uslubnya itu sama aja semua. Hikmahnya bisa baca semuanya. Nah, ini seperti ini kan asalnya asasul amal. Asalnya an-niyah asasul amal. Niat itu dasarnya amal. Ya. Dikuatin pakai inna. Innaha, haknya kembali ke niat. Innaha asasul amal. Ya. Sesungguhnya niat itu adalah dasarnya amal. Makanya setiap kitab biasanya pembahasan selalu pertama apa? Bab niat dulu. Apa hadisnya? Kullu apa? Kul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah, ya, dan seterusnya. Wal a'malu tabi'atun laha. Lihat tuh. Ini sudah mulai lagi jumlah ismiyah lagi. Wal a'malu, seandainya nyewanya wa ataf. Seandainya enggak ada di awal, al a'malu tabi'atun
Amal-amal itu tabiatun, mengikuti ya khabarnya dia. Ngikutin siapa? Laha, kepada niatnya. Ya. Hasanan, baik itu niatnya baik, wa qabhan, dan jelek, wa sihatan, sehat, lurus maksudnya, benar, wa fasadan, dan rusak. Jadi sesungguhnya niat itu adalah asasnya, fondasinya amal. Dan amal-amal itu mengikuti niatnya dalam kebaikannya, kejelekannya, kebenarannya, dan kerusakannya. Begitu. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda. Nih lihat nih. Ya, sekarang pakai jumlah fi'liyah. Marhaban berdatang. Tinggal ditambahin apa? Qad. Nah, fil madi. Ya, qad qala. Ini penguat aja. Nah, ya. Fil madi kemasukan qad lit taukid. Asalnya ya qala sallallahu. Jadi kalau dilihat pertama sibhu jumlah, lalu jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah sekarang. Nah, udah. Lihat, muter itu aja. Ini maksudnya apa? Jangan kita pesimis, udah saya udah lama belajar nahwu enggak bisa, jangan. Ya. Harus kita praktek insyaallah. Memang nanti saya Ustaz Ihsan pengen ngumpulin berapa 20 orang, 30 orang dulu di kader itu sampai bisa baca kitab sampai ya. Ya. Nanti disampaikan teman-teman kodi boleh. Nih, ya, waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isinya? Innamal a'malu binniyati. Ini innama lil hasr. Hanyasanya amal-amal itu ya tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung niatnya. Udah ketemu yang baru datang? Halaman 25, Alkitabnya kayak babah. Ya. Halaman 25. Fa'alaika alla takul alla takula qaulan wala ta'mala amalan. Fa'alaika, maka wajib atas Anda ya apa? Allah takula qaulan, jangan mengatakan satu perkataan dan jangan melakukan satu amal, katanya wala ta'zama ala amrin, dan jangan juga berazam kepada satu perkara illa melainkan wa takunu nawiyan bidzalika ataqarruba ilallah, ya, melainkan apa? Niatnya itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, sekarang kita ngaji nih, ya, ingat setiap ngaji ini apa? Pengen dekat sama Allah. Ya, karena dalam pengajian namanya tazkiyatun nafs. Nah, kita disuruh apa? Tazkiyah, mensucikan diri kita. Pahalanya banyak dan hikmahnya besar. Ya. Udah ketemu? Udah. Mana Ustaz Hanif, mana kitabnya? Belum ngaji, bawa kitab. Jadi apa? Fa'alaika alla taqula qawlan. Maka wajib atas Anda jangan mengatakan satu perkataan dan jangan juga melakukan satu perbuatan. Dan jangan juga berazam kepada satu perkara illa wa takunu nawiyan bidzalika, kecuali katanya ya niatnya itu semua untuk at-taqarruba, mendekatkan dirinya ilallahi, kepada Allah. Wa ibtigha'a, dan ibtigha'a apa? Mencari
ats-tsawab. Wabtigha tsawabi, mencari pahala-pahala alladzi yang rattabahu subhanahu, yang telah Allah susun katakanlah, alal amril manawi, atas perkara yang sudah diniatkan, min babil minnati wal fadli, dari bab minnah. Apa minnah? Karunia. Minnah fadl sama tuh ya, anugerah dan karunia, begitu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yasluhu at-taqarrubu ila Allah. Nah ini la yasluhu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, fi'il mudhari ini. Sesungguhnya hu-nya annahu-nya hu ini dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir yang enggak punya fungsi. La yasluhu at-taqarrubu ila Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, la yasluhu, tidak akan baik, illa, kecuali, bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraid wan nawafil, melainkan dengan apa yang telah ya disyariatkannya dari lisan Rasulullah, ya, baik berupa faraid, hal-hal yang diwajibkan, wan nawafil, dan hal-hal yang dibenarkan. Ya bapak-bapak pengen dekat sama Allah, boleh lewat hal-hal yang diwajibkan, apa? Sholat. Nah, sholatnya benar-benar dijaga. Apa pengen deketin sama Allah lewat apa? Nawafil, hal-hal yang sunnah-sunnah, ya, sholat sunnah, bangun malam, tahajud, atau puasa-puasa, gitu, ya. Faqad tu'tharun niyatu shadiqatu fil amril mubahi fayasiru qurbatan lillahi min haitsu inna lil wasail hukmal maqasid. Tuh ya, niat yang benar tu'tharu, berpengaruh tuh, fil amril mubah, dalam hal perkara yang mubah, padahal hanya mubah. Mubah apa tuh? Ya, hal yang dibolehkan. Kayak gini nih, saya begini, boleh nggak nih? Boleh. Misalnya, ya. Tapi karena niatnya karena Allah, ya, mendekatkan diri, jadi pahala tuh. Fayasiru qurbatanillah. Tuh, fayasir, asal fayasirul amrul mubahu. Kurbatan ini jadi khabarnya yasiru, maka perkara yang mubah itu menjadi apa? Sebuah pendekatan lillahi, kepada Allah. Min haitsu, dari sisi, innalil wasail hukmal maqasid. Sesungguhnya bagi sarana-sarana itu ada hukum maqasidnya, ya. Hukum maqasid punya sarana-sarana. Kaman yanwi bi aklihi at-taqwi ala taatillah. Seperti orang yang berniat dengan makanan, ya, agar apa? Agar kuat untuk taat kepada Allah. Bapak-bapak lapar, masuk ke warteg makan. Nah, niatin tuh, makan ya Allah biar badan saya kuat, bisa taat sama Allah. Karena ada orang badannya seterak-seterak tapi dia sholat aja kagak mampu. Kenapa? Berototin, ngejalanin 2 rakaat aja dia berat. Ya. Baca Quran aja dia berat. Bi'ityanihi ahlihi, ya, dengan mendatangkan ahlinya, ya. At-tasabbubu fi husuli, menjadi sebab pada tercapainya, ya, waladin ya'budullaha, menjadi sebab, ya, pada tercapainya seorang anak
yang menyembah Allah. Nah, bapak-bapak juga nih kalau lagi berhubungan istri, jangan lupa doa tuh. Ya Allah, minta biar anak saya jadi anak yang soleh gitu, yang menyembah Allah. Wa yustaratu, nah seperti ini, karena habis itu ada jar majrur maka bacanya dimajhulkan. Kan ini asalnya istarata. Ini fiil yang terdiri dari 5 huruf. Istarata alif sin ta ra ta. Asalnya 3, syarata sin ra ta. Sin ra ta. Ya. Tambahin 2 huruf. Alif amata istarata. Mudhari'nya yastaritu. Nah, karena dia di awal dan setelah jar majrur kita dibacakan majhul wa yustaratu. Wa fil mudhari' apa dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya yustara dan difathahkan ya huruf sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhir huruf ta. Berarti ra-nya yustara. Ya, namanya dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Wa yustaratu li sidqin niyyah. Dan disyaratkan untuk kebenaran niat itu alla yakdzibuha al-amal, ya. Tidak, ya, amalnya tidak mendustakannya. Artinya amal tidak mendustakan niatnya. Faman yatlubul ilma masalan. Seperti orang yang menuntut ilmu, contohnya, masalah itu contohnya. Wa yaz'umu, dan dia berazam, anna niyatahu, bahwa niatnya dia menuntut ilmu itu belajar, fi tahsilihi, ya, dalam menggapainya, menghasilkannya ilmu, ayya'mala, agar dia beramal, wa yu'allima, dan dia ngajarin gitu. Fa lam yaf'al dzalika inda tamakkun minhu. Dan jika dia tidak melakukan itu, pertama niatnya kalau saya belajar, ya, dia dapat ilmu, dia mau ngamalin, dia mau ajarin. Katanya, fa in lam yaf'al dzalik, jika dia tidak melakukan itu, inda tamakkun minhu, ketika dia sudah ahli dah, profesional, tamakkun tuh. Ya. Fa niyatuhu ghairu shadiqatin, maka niat itu kagak shadiq, kagak jujur, kagak benar. Wa kaman yatlubu, dan seperti orang yang meminta dunia, wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajli istighna 'anil nas. Seperti orang yang mencari dunia, dia berazam sesungguhnya dia mencarinya karena apa? Ingin dianggap kaya, ingin jadi orang kaya dari orang lain. Gitu ya? Bukan ya? Maksudnya apa? Ini ada istagna'u aninas. Maksudnya dia membantu orang lain. Ya. Dia mencari dunia dan berazam, dia mencari karena untuk apa? Memberikan bantuan kepada orang lain. Fatasadduq 'alal muhtajin, dan dia bersedekah untuk orang-orang yang memerlukan. Wasilatul aqrabin, dan menyambung kekerabatan. Fa in lam yaf'al dzalik, jika dia tidak melakukan itu, indal qudrati alaih, ketika dia mampu, fala athara li niyatihi, maka tidak ada pengaruhnya bagi niatnya tadi. Paham enggak? Seperti dicontohkan orang mencari dunia dan dia berazam, ya dia mencarinya itu untuk apa? Untuk bantu. Kalau nanti saya kaya, saya bantu orang, saya sedekah, saya sering silaturahmi,
Ternyata ketika dia mampu itu dia kagak melakukan, maka fala athara li niyatihi, tidak ada pengaruhnya bagi niatnya itu. Wa niyatu la tu'tharu fil ma'asi syai'an, dan niat itu tidak berpengaruh dalam maksiat sedikit pun. Kama anna tathira, kama sebagaimana anna tathira, bahwa suci itu, bersuci itu, la atharahu fi najasil ain, tidak ada pengaruhnya baginya pada najis ain. Apa najis ain? Najis yang kelihatan. Ada najis yang hukmi, ada najis yang ma'fu anhu. Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslimin waddaha annahu yaqsudu bidzalika idkhalas surur ala qalbihi fahuwa ahadul muktabin, ya. Faman wafaqa insanan, barang siapa yang sepakat, ya, kepada seorang manusia, ala ghaibati muslimin, barang siapa yang bersesuaian kepada manusia untuk menggibah orang muslim gitu. Wadda'a, dan dia mengklaim, annahu yaqsudu bidzalika, bahwa dengan itu dia bertujuan idkhal lasururi, artinya apa? Memasukkan kesenangan, ala qalbihi, kepada hatinya, bahwa ahadul muktabin, maka dia termasuk salah seorang yang penggibah. Maksudnya gini, ada orang, ya, ngomongin saudaranya nih, dia niatin apa? Untuk idkhal surur, agar dia tuh gembira, ya, agar orang yang diomongin itu gembira. Padahal itu adalah termasuk apa? Salah seorang yang penggibah. Faman sakata 'anil amri bil ma'ruf, dan barang siapa yang diam dari amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar, ya, ada kebaikan dia diam aja. Ada hal yang harus dicegah, dia juga diam aja, nggak ngomong. Wadda annahu nawa, dan dia mengklaim bahwa dia sudah berniat, bisukutihi, dengan diamnya itu, katanya apa? Atawaqqa, dia selamat, dia terjaga, an kasri qalbil mubashir, dari hancur hatinya secara langsung. Bahwa syarikuhu fil ismi, sesungguhnya dia itu orang yang ikut andil dalam dosa. Begini maksudnya, dia memilih diam aja, karena dia milih diam itu, dia menganggap dia diamnya lebih baik daripada saya negur orang, orang jadi sama saya tersinggung misalnya. Diam aja. Ada orang, ya, kita lihat berbuat salah, ngata-ngatain orang, kita diam aja dah nafsi-nafsi dah, dia kita, ya. Dia niatnya biar juga kalau kita omong dia nggak tersinggung. Nah, kalau begitu tuh katanya sebetulnya dia apa? Dia berserikat dalam dosa, ya. Karena dia lihat saudaranya, temannya jelek, dia harus tegur dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa idza ta'allaqat an-niyatu al-khabithah bil 'amal thayyib, jika niatnya yang jelek itu berkaitan, berta'alluq dengan amal yang baik, afsadathu, ya, maka niat yang jelek itu akan merusak amal yang baik. Tuh, amalnya baik tapi niatnya jelek, jadi kebawa jelek. Nyambung, ya. Wa sayyarathu khabithan. Tuh, ya. Nah, niat yang jeleknya itu menjadikan hu-nya itu apa? Amal yang baik tadi jadi jelek, khabithan. Jadi wa sayyarat itu pak fi'il madi,
Tanya tak ta'nis. Mana fa'ilnya tadi tuh? Niyah yang khabisa jelek. Hu-nya jadi apa? Jadi maf'ul bih. Kembali kepada amal at-tayyib. Ya. Niat yang jelek itu menjadikan amal yang baik menjadi khabisan, menjadi jelek. Kaman ya'malus shalihat, seperti orang yang melakukan amal-amal saleh. Wa yanwi bidzalika, dan dengan amal-amal yang saleh itu dia berniat apa? Tahsilal mali wal jah. Hanya ingin mendapatkan harta dan kedudukan gitu. Ya. Fajtahid ya akhi, wahai saudaraku, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Saya ulang, fajtahid ya akhi, wahai saudaraku, sungguh-sungguhlah, antakuna niyatuka, niyatu jadi fa'il dari takun, antakuna ada an ya. Wahai saudaraku, sungguh-sungguhlah, antakuna niyatuka, niatmu itu katanya fi ta'atika, dalam ketaatan engkau, maksuratan, hanya terbatas, ya, ala ibtigha'i, mencari wajhillahi ta'ala, ridha Allah ta'ala. Tuh pemahamannya, wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah, niatmu dalam ketaatan itu terbatas, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Wanwi bima tata'atahu min mubahati al-isti'anah ala ta'atil ta'ala, dan niatkan dengan apa-apa yang telah diberikannya dari hal-hal yang dibolehkan, apa tuh? Isti'anah, untuk membantu atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Begitu. Jadi sekali lagi, niatin semuanya agar berbuah pahala di sisi Allah. Apapun yang kita lakukan, kelihatannya hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kita lihatin lillah, karena Allah, maka itu berbuah pahala. Contoh misalnya santri-santri nih, ya, selain belajar, dia berkhidmah sama guru-gurunya, berkhidmah sama pondok. Dilihat ada yang kotor, nggak perlu disuruh guru. Wah, itu ada kurang enak kayaknya ngeliat sampahan tuh. Udah, dia bersihin aja. Nah tuh, dia hanya mencari ridho Allah, bukan mencari ridho guru. Ada orang beramal mencari ridho guru, berarti dia mencari ridho makhluk, mencari ridho bosnya. Ya, emang dia dapat tuh penilaian, oh kamu bagus, kata gurunya, kata bosnya, oh kamu rajin. Hanya sebatas itu yang dia dapetin. Dia nggak dapat pahala dari Allah, karena dia hanya mencari apa? Ridho nas, ridho makhluk. Tapi sesuatu yang membawa pahala, hikmah, kebaikan nanti terus berbuah, yang Allah janjikan dengan surganya, kenikmatannya, itulah amal-amal yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Itu, ya. Jangan sampai kita berbuat satu amal katanya niatnya bukan karena Allah, maka kita hanya dapat capek-capeknya doang. Ya, capeknya doang, dapat dunianya doang, nggak dapat akhiratnya. Ya, wa'alam, wallahu alam bisawab. Ya, ini Baba ada undangan di Musala Al-Falah tuh ya. Ada murid Nabi pengen datang, tadi diminta, saya bilang saya ngajar, gak pakai, biar hadir aja tuh. Ya, dari situ nanti mungkin langsung niat jalan ke sana. Kalau yang udah mau ikut silakan ikut, kalau yang nggak apa-apa. Ya, kita tutup, semoga berkah semua, sehat walafiat, panjang umur, yang kurang sehat diberikan kesehatan,
yang pikirannya butek diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya jelek Allah ganti dengan hati yang baik-baik, ya. Yang badannya lemah dalam ibadah Allah kasih kekuatan agar sanggup beribadah. Yang rezekinya seret Allah kasih kelancaran, ya. Yang rumah tangganya sedang parau, sedang hampir terbelah, Allah berikan kebaikan, islah, menghantar istrinya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Al-hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, subuh nanti Bang Rijal sebelumnya pengajian di At-Taqwa Pondok Kelapa, ya. Ini dari sini ini kalau nanti saya ikut Maulid Nabi pasti pulang malam kan, bisa jam 12-an. Takut nanti telap kecapean, ingetin ya. Sekian. Sallallahu ala Muhammad.